Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala sallallahu wa ta'ala billah. Walakum minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak kata yang atas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, nikmat niat, nikmat semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di Masjid Al-Mahdi ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini nanti serial ya. Serial itu artinya pada malam hari ini kita nanti akan mengupas tips hidup sehat sesuai sunnah Rasul. Nanti akan ada beberapa item yang malam hari ini nanti kita berapapun dapat itemnya itu nanti kita akan lanjut di bulan berikutnya, insya Allah dengan lanjutan kisah terkait dengan bagaimana Rasulullah itu menerapkan gaya hidup yang akhirnya membuat beliau itu menjadi orang yang sehat. Jadi daripada melihat orang sepedaan. Jadi kita tahu bersama Rasulullah itu 63 tahun usia beliau sampai beliau wafat 63 tahun, dan dalam catatan sejarah beliau pernah sakit hanya 3 kali. Pada saat menerima wahyu yang pertama kali, kemudian menjelang beliau wafat, dan ada satu riwayat, ada cukup banyak riwayat hadis yang menerangkan beliau juga pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. Pola sakit beliau yang seperti ini, itu kan tiga kali itu 2 kalinya karena beliau sendiri kan, karena beliau terpapar sakit, menerima wahyu dan menjelang beliau wafat. 1 dikarenakan orang lain, karena diracun oleh orang lain. Intinya akibat perbuatan orang lain. Jadi kalau diproporsi 66, sekian% sakitnya Rasulullah itu karena perilaku beliau yang memang Allah amanai sakit, sisanya sepertiganya itu karena orang lain. Apa yang kemudian terjadi saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pola penyakit yang terjadi di masyarakat saat ini itu ternyata tergambarkan dengan apa yang Rasulullah alami. Jadi pola penyakit saat ini itu penyakit yang dikarenakan lifestyle, dikarenakan gaya hidup seseorang itu mendominasi, memegang 66, sekian%. Sementara yang 33, sekian% atau sepertiganya itu karena dari orang lain. Dalam bahasa sekarang disebut sebagai penyakit infeksi, penyakit menular. Yang dulu PR-nya di Kementerian Kesehatan maupun di Dinas Kesehatan itu penyakit menular itu yang banyak. Tapi kemudian bergeser polanya, sekarang penyakit menularnya jadi semakin kecil. Penyakit akibat lifestyle, akibat gaya hidup yang kemudian mendominasi. Dan itu sesungguhnya sudah Rasulullah alami, tanda kutip gambaran itu sudah Allah tunjukkan melalui pola penyakit yang Rasulullah alami. Rasulullah 63 tahun, sakitnya 3 kali. Coba bandingkan dengan kita ya. Ada yang pekan kemarin sampai saat ini nggak sakit? Nggak panas, nggak batuk pilek, nggak pusing, nggak mules, nggak diare, nggak encok. Sepekan kemarin ada? Oh sehat saya dok. 1 pekan ya, ada ditambahi 2 pekan. Ada yang sehat tambahi lagi 3 pekan. Masih ada yang sehat tambahi 4 pekan, 1 bulan. Saya cukup yakin kalau 1 bulan itu kita mesti pernah sakit. Kenapa? Karena data menunjukkan, bukti empiris menunjukkan bahwa seseorang itu memang sakit dalam 1 bulan.
Maka terus kemudian apa? Kalau panjenengan menderita penyakit-penyakit kronis gitu ya, penyakit yang butuh kontrol, kontrolnya itu 1 bulan, obatnya diberikannya 1 bulan. Nanti kontrol lagi 1 bulan untuk mengetahui melihat kondisi terakhir. Itu pun kadang-kadang saking sayangnya sama rumah sakit ya, sebelum 1 bulan itu sudah datang ke rumah sakit lagi karena ada keluhan lain lagi. Betapa terus kemudian kita ini tanda kutip jauh dari kesehatan yang Rasulullah alami itu. Maka kemudian dalam rangkaian ini Al-Ahzab 21 ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ternyata bukan hanya akhlak beliau yang terus kemudian kita template, kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah itu pola akhlaknya. Ternyata juga pola perilaku kehidupan beliau yang ternyata itu berimbas kepada kesehatan, berimbas kepada keoptimalan kondisi seseorang. Jadi kalau gampangannya secara medis itu, kalau sunnah-sunnah Rasul terkait dengan kegiatan-kegiatan beliau, apapun yang kemudian beliau lakukan itu kita jalankan juga, insya Allah kesehatan kita akan optimal seperti kesehatannya Rasul. Apapun sudah, mulai tidurnya, makannya, berpikirnya, kemudian aktivitasnya, olahraganya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya itu. Kalau terus kemudian kita mampu meniru Rasulullah itu, rasanya Fatimah itu tutup, nggak ada pasiennya karena sehat semua. RSUD tutup, Delta Suriah tutup, karena pasiennya nggak ada, orang-orangnya pada sehat semua. Tetapi itulah, kita sudah jelas-jelas ada contohnya, ada uswahnya, tetapi seringkali kita juga lalai terkait dengan hal itu, sehingga kita kemudian tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Implikasinya akhirnya kesehatan kita juga tidak optimal. Nah, coba kita bahas sekarang yang paling mudah itu tidurnya. Tidur sehat seperti Rasulullah itu yang seperti apa sih? Kalau saya tanya ke panjenengan, posisi tidurnya Rasulullah itu seperti apa? Saya cukup yakin panjenengan akan mampu menjawab. Posisi tidurnya miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Tangannya ini dijadikan tumpuan gitu ya. Miring ke kanan, menghadap ke kiblat. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah terus kemudian kita sudah menjalankan hal itu? Waduh, tidur miring ke kanan seperti ini, geringgingan tangan saya. Mau sampai turun mesti geringgingan disik gitu ya. Tapi coba kita kupas pada malam hari ini supaya muncul pemahaman tentang kenapa kok Rasulullah itu tidurnya miring ke kanan, kok nggak miring ke kiri, kok nggak terlentang, kok nggak tengkurap gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya kan seperti itu. Rasulullah melakukannya tidur miring ke kiri menghadap ke kiblat. Kenapa? Kita semua sama-sama paham bahwa Rasulullah pada saat dituntun oleh malaikat kemudian oleh Jibril melakukan sholat posisi tidur yang seperti itu, tentu beliau nggak tahu kan? Beliau itu nggak tahu kalau posisi jantung itu seperti apa, paru-parunya seperti apa, pada saat tidur miring ke kiri itu bedanya apa, pada saat terlentang bedanya apa. Pasti beliau nggak paham dengan hal itu. Tetapi kemudian riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidurnya miring ke kanan, maka kemudian ilmu pengetahuan terutama kaitannya dengan medis lah yang kemudian membuktikannya. Kesimpulan akhirnya beberapa dekade belakangan diketemukan, kesimpulan akhirnya betul bahwa tidur miring ke kanan seperti yang Rasulullah contohkan 1400 lebih tahun yang lalu adalah tidur dengan posisi terbaik dulu ya seperti itu. Tentu kita sebagai bagian dari umat muslim yang punya akal, punya pikiran, punya otak, tentu bertanya, kenapa? Apa iya tidur miring ke kanan itu memang
tidur yang terbaik. Nah, kita coba kupas. Kenapa kok nggak terlentang? Tidur terlentang itu ya. Saya kira melihat wajah panjenengan ini tidurnya terlentang. Tidur terlentang, tangannya di atas ini. PW. Posisi wenan itu ya, sama mikirin tang gini. Kenapa kok Rasulullah itu tidak menuntunkan tidur terlentang itu? Ternyata apa? Tidur terlentang itu tidur yang berpotensi untuk timbul resiko. Satu, resikonya apa? Pada saat seseorang itu tidur terlentang, yang terjadi apa? Orang itu akan ngorok. Kok bisa ngorok? Karena pada saat seseorang tidur terlentang, tulang lidahnya itu jatuh ke belakang. Karena gaya gravitasi bumi, posisi tidur terlentang itu tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu punya tulang, namanya ostioid, tulang lidah. HYOID itu tulang lidah, tulang lawan. Jadi lagu itu keliru ya. Memang lidah tulang itu keliru. Nggak belajar ilmu anatomi yang menciptakan lagunya. Jadi lidah itu bertulang, tulang lawan yang pada saat seseorang itu tidur terlentang, tulang lidahnya jatuh ke belakang karena gaya gravitasi bumi. Kalau kemudian jatuh ke belakang akan menutupi jalan nafas. Karena di tengah posisinya lidah menutupi jalan nafasnya, yang tersisa adalah pinggir kiri kanannya saja. Karena pinggir kiri kanannya saja seolah-olah itu menjadi bersiul. Sementara udara tetap keluar masuk. Udara keluar masuk dengan ruang yang tengah tertutup oleh tulang lidah kita, tersisa kiri kanannya. Hal itulah yang menyebabkan seseorang akhirnya ngorok, mendengkur. Itu karena itu geraji. Dengan berbagai tipe gitu ya. Itu sangat tergantung kepada seberapa luasan yang tertutupi oleh tulang lidah itu. Dan mereka yang ngorok itu nggak percaya kalau diberitahu sama itu pojok ngorok, cari sopong. Gak pernah turun ngorok, padahal muni gerak ya. Kenapa? Karena tidurnya pasti terlentang. Resiko lain setelah ngorok apa? Pada saat posisi tidur terlentang, kalau tulang lidahnya menutup sebagian jalan nafas, yang ada kiri kanannya masih ada udara, timbul bunyi ngorok itu. Terus kalau kemudian nutup secara total jalan nafasnya, tertutup total oleh tulang lidah yang jatuh ke belakang itu, yang terjadi adalah choking. Choking itu kesedak, jadi tercekik, yang bisa menimbulkan kematian mendadak langsung. Cuman memang angka seberapa banyak orang yang kemudian meninggal gara-gara tidur terlentang itu nggak ada datanya. Kenapa nggak ada datanya? Seringkali memang tidak di rumah sakit, seringkali di rumah. Dalam bahasa awam disebutnya bahwa tidur turu bablas, beda gitu. Tidur kecekik meninggal. Masalahnya yang meninggal tidak sempat cerita, atau nggak cerita, nggak bisa cerita ke panjenengan, aku lu ini ku mati gara-gara turu terlentang. Coba iso cerita gitu pada ndak berani tidur terlentang. Data empiris memang nggak ada. Kenapa? Karena hal itu. Tetapi secara teoritis medis, potensi untuk choking itu akan sangat besar pada saat seseorang itu tidur terlentang itu. Jadi ada resiko yang cukup banyak pada saat seseorang tidur terlentang. Kemudian tidur yang tengkurap. Tidur yang tengkurap itu tentu
apa-apa jalan nafasnya sudah ketutup. Nah, tidur tengkurap gini kan jalan nafasnya sudah tertutup sejak awal. Maka itu sistem pernafasannya itu sudah agak bagus. Apalagi Rasulullah itu pernah pada satu riwayat ngelihat seorang jamaah yang tidur tengkurap itu di masjid, itu dalam bahasa sekarang itu ditendang sambil Rasulullah berucap, ini loh tidurnya calon penghuni neraka itu seperti ini. Artinya pada konteks teologis orang-orang yang tidurnya seperti itu calon penghuni neraka. Konteks medis tidur dengan posisi yang tengkurap seperti itu memang tidak menyehatkan karena sejak awal sudah ketutup jalan nafasnya. Berikutnya, kenapa kok tidak miring ke kiri? Karena pada saat seseorang tidurnya miring ke kiri, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, organ tubuh yang berada di posisi dada sebelah kiri itu adalah ada paru-paru kiri, ada jantung, ada lambung. Paru-paru jelas ada yang kiri kanan. Lambung panjenengan kalau melihat apa proma atau obat-obatan mah itu kan gambarnya tengah kiri terus belok ke kiri gitu. Jadi lambung itu memang di sini posisinya belok ke kiri sini. Terus kemudian jantung pada saat panjenengan melihat foto torak, foto dada itu kan ada bentukan putih gini, itu jantung. Bentukan putih itu jantung yang miring ke kiri juga. Jadi jantung itu posisinya dari tengah atas gini menuju ke kiri dengan pusat pergerakan jantungnya itu. Jadi pusat pergerakan jantungnya itu 2 jari di bawah puting susu kiri. Bagi yang pernah belajar torekot, torekot naksa bandil seterusnya itu, kalau berzikir itu dipusatkan di situ. Jadi di 2 jari kan itu ada tingkat-tingkatannya, nanti tingkat 1 sampai 9 gitu ya. Tingkat 1 itu zikirnya di situ itu. Sampai kemudian nanti di tengah sini ya, bagi yang pernah ikut rekod akan tahu itu. Jadi kenapa kok di situ? Karena itu adalah pusat pergerakannya jantung, di mana jantung itu adalah organ vital tubuh kita. Jadi di situ. Nah, kalau kemudian tidur miring ke kiri, apa yang terjadi? Lambung kita uyel-uyelan dengan jantung, uyel-uyelan melenet paru-paru. Karena paru-paru itu kan berongga. Maka terus kemudian pada saat kita tidur miring ke kiri, akibat gaya gravitasi bumi, paru-paru kita ditekan oleh jantung, yang kemudian ditekan oleh lambung kita. Maka sistem pencernaannya tidak bisa berjalan dengan bagus, sistem pernafasannya tidak bisa mengembang dengan baik, paru-parunya, sistem aliran darahnya juga tidak bisa sempurna karena pompanya jantung terhalang oleh sesaknya ruangan itu. Hal lain yang kemudian Allah settingkan apa? Karena di dada kiri kita itu ada jantung, ada lambung, ada paru-paru. Maka yang kemudian Allah settingkan adalah paru-paru kita yang sebelah kiri itu lebih kecil dibanding paru-paru yang kanan. Padahal namanya sama kan, paru-paru. Sama paru-parunya. Tetapi yang kiri itu Allah settingkan lebih kecil. Jadi yang kiri itu beratnya 550 gram, yang kanan beratnya 620 gram. Yang kiri itu lobusnya ruangannya hanya 2 ruang, yang kanan lobusnya atau ruangannya ada 3 ruang. Padahal nanti bisa lihat di buku-buku ini. Pertanyaannya itu tadi, mulalar gawe Gusti Allah itu menyebut paru-paru wis padha wis iki. Wong di kiri ada, di kanan ada. Ternyata enggak. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Enggak ada yang menciptakan itu sia-sia dan itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Maka paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru kanan karena memang lokasinya yang paru-paru kiri itu memang uyel-uyelan gampangnya itu dengan lambung dan jantung. Maka pada saat kita tidur miring ke kiri karena gaya gravitasi bumi itu
seperti yang saya sampaikan, uyel-uyelan tadi. Tidak baik tidur yang seperti itu. Maka kemudian tidurnya miring ke kanan. Nah, penelitian membuktikan bahwa tidur miring ke kanan adalah tidur yang terbaik. Kenapa? Pada saat tidur miring ke kanan, organ-organ yang di sisi kiri kita itu melayang, tidak terdampak oleh gaya gravitasi bumi. Organ-organ kita itu ada selaputnya masing-masing. Paru-paru, jantung, dan lambung itu ada selaputnya masing-masing. Kalau lemprot jadi satu ya akan uyel-uyelan. Pada saat kemudian bergerak bebas pada posisi ruangan yang bebas miring ke kanan, mereka tidak masalah, nggak saling uyel-uyelan. Paru-parunya bisa bernafas dengan baik, mengembang dengan baik, jantungnya bisa memompa dengan baik, lambungnya bisa kontraksi dengan baik. Maka setelah sekian waktu akhirnya terbukti bahwa apa yang Rasulullah lakukan itu pada konteks ini, konteks tidur, itu adalah posisi yang terbaik. Jadi kalau terus kemudian yang ayat 9 waja'alna naumakum subatan. Tidur itu bisa dijadikan istirahat seharusnya. Tetapi ada yang tidur itu tidak berupa istirahat, dia sekedar tidur saja. Maka kalau ingin tidurnya seperti tidurnya Rasulullah, ya miring ke kanan, insya Allah akan mendapatkan dua manfaat kesehatan, dan karena kita menjalankan sunnah Rasulullah itu kita akan mendapatkan pahala. Pertanyaan lanjutannya, berapa lama kita harus tidur supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal istirahat kita itu? Berapa lama? Berapa jam? 6 sampai 8 jam ya. Di buku saya sejak SD sampai SMA itu 6 sampai 8 jam. Mesti seperti itu, 6 sampai 8 jam. Tidur terbaik 6 sampai 8 jam. Saya tanya panjenengan pernah tidur 5 jam, bangun masih capek pernah? Sering. Nah, sering ya. Kedua, panjenengan pernah tidur setengah jam atau 1 jam bangun sudah seger? Pernah. Berarti di apanya? Wong 5 jam kok masih capek, ini 1 jam kok sudah seger. Permasalahannya adalah bukan di rentang waktu lama-lamaan, bukan di kuantitasnya, tetapi di kualitas tidurnya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana supaya kualitas tidurnya bisa baik? 1, tidurlah seperti tidurnya Rasulullah. Kedua, dalam konteks kita kesehari-harian ini, kalau dalam konteks medis ini, kalau sudah jam lebih dari jam 7 itu jangan mengkonsumsi makanan. Jadi konsumsi makanan itu terakhir jam 7. Jadi kalau mau beli nasi goreng segera sekarang, nanti pada isya segera dimakan, nanti tidurnya jam 10. Kenapa? Karena nanti pada saat panjenengan jam setengah 9, jam setengah 10 ya biasanya, ada tahu tek lewat dicegat, masih ya wis gak gawe lontong. Malah nggak apa-apa dok, nggak pakai lontong aja, tapi pakai kentang, ya sama aja, sama karbohidratnya. Kalau terus kemudian makan pada saat itu, terus kemudian panjenengan tidur, itu nggak bisa optimal, pasti nggak optimal, karena pada saat panjenengan istirahat, lambungnya kerja, nggak bisa optimal. Maka secara medis stop makan jam 7 malam itu. Nah terus kemudian baru istirahat. Nah istirahatnya seperti tidurnya Rasulullah itu miring ke kanan. Rasulullah di banyak riwayat tidurnya miring ke kanan, diawali dengan miring ke kanan. Suatu saat Rasulullah itu kedapatan bangun miring ke kiri, tapi terus kemudian pada saat beliau sadar lagi balik lagi miring ke kanan. Maknanya apa? Normatif. Kalau kita mengawalinya miring ke kanan, setelah itu tidurnya tidak karu-karuan posisinya,
pada saat kita kemudian sadar, kemudian terbangun, ya sudah, miring lagi lah ke kanan. Apa hal yang kemudian muncul dari kondisi ini? Yang pertama, niat untuk menjalankan sunnah Rasul itu. Masalah terus kemudian secara alami, secara normatif tubuh kita yang kemudian berbagai posisi itu manusiawi saja, manusiawi sekali. Maka kemudian kalau sadar, balik lagi miring ke kanan. Terus bagaimana kalau suami istri? Nanti gimana? Bolehlah disingkuri salah satunya ya. Disingkuri kata sokong misalnya itu disingkuri. Suami istri itu yang lebih dipentingkan adalah sebelum tidurnya, bukan pada saat tidur. Jadi yang penting itu sebelum tidurnya, les kodok keselis kodok turun di sini. Ada tuntunannya. Rasulullah itu kalau suami istri tidur sama-sama tidur miring ke kanan, itu istrinya di depan. Jadi istrinya di depan, suaminya di belakang, sama-sama menghadap ke kanan sambil istrinya dirangkul. Jadi satu posisi gini, satunya merangkul istrinya. Malah tuh kayak arek mau main, ate rangkul-rangkulan barang. Justru pada usia 50-55 tahun ke atas itu yang dipentingkan sudah bukan lagi fisik. Jadi ada analisis, ada tafsir kalau yang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Urut-urutan yang sakinah mawaddah warahmah itu sakinah itu pada saat awal-awal nikah dulu. Yang diperhatikan, yang dilihat adalah kondisi fisik. Wajar kalau panjenengan dulu tertarik sama istri atau suami panjenengan karena kegantengannya, karena kecantikannya, itu wajar. Nah, fase-fase sakinah itu memang pada saat tanda kutip lebih mengandalkan, lebih mementingkan fisiknya. Sampai dengan perjalanan waktu, sampai kemudian mawaddah warahmah. Nah, pada saat warahmahnya ini kan usia-usia memasuki 50, 60 dan seterusnya itu sudah tidak lagi memikirkan fisik, tidak terlalu memikirkan fisik, tetapi terus kemudian apa yang muncul? Yang muncul adalah perasaan untuk kemudian menjadi teman, menjadi kakak adik, nah, seperti itu yang kemudian muncul pola hubungan suami istri kalau sudah secara terminologi medis fisiknya sudah tidak mampu. Kenapa? Karena seorang wanita itu nanti akan jatuh pada satu kondisi, satu titik yang mengalami, gampangnya cut off-nya itu di situ. Seorang wanita akan mengalami menopause. Artinya apa? Kalau seorang wanita mengalami menopause sudah tidak lagi seperti saat mudanya dulu. Ya mohon maaf, kalau sebelum menopause itu ini sudah pesan semua ya. Kalau sebelum menopause itu mohon maaf, kalau terangsang gitu kan ada olinya ya. Tapi kalau setelah menopause nggak ada olinya itu. Nah kalau terus kemudian dilakukan hubungan suami istri, tanda kutip sakit loh bagi seorang istri. Nah kalau suaminya kemudian nggak paham dengan fase menopause itu, ya yang terjadi adalah komunikasi yang tidak bagus. Padahal suaminya kalau usianya sama, menopause itu kan rata-rata usianya 51 tahun Indonesia ini. Orang Indonesia itu menopause-nya 51 tahun. 51 tahun suaminya umur berapa? Taruhlah selisih 4 tahun gitu ya, atau sama karena sejak SMA harus diincer gitu ya. Usianya sama gitu ya, sama-sama 51. Si istri 51 waktu itu menopause, fungsinya sudah jauh menurun. Suaminya usia 51 tahun itu kayak anak usia 30 tahun. Kok bisa? Grafiknya memang seperti itu. Jadi nol. Kalau kita mau menggunakan terminologi, kenapa kok Rasulullah itu baru menerima wahyu usia berapa? 40
tahun. Itu bukan sembarangan. Allah menentukan wis taras 40 tahun. Lho kenapa? Wis taras pokoke 40. Enggak. 40 tahun itu usia matangnya seseorang secara terminologi medis maupun psikologi. Jadi puncaknya seseorang itu kalau menggunakan terminologinya Rasul itu 40 tahun. Jadi 0 puncaknya 40 tahun, kemudian turun. Turunnya berarti sampai 80 tahun. Kalau 0 puncaknya 40 berarti sininya kan 80. Barangkali kalau diterapkan dalam terminologi Indonesia, kalau usia 40 tahun itu mungkin kurang pas. Karena Pak, rata-rata orang Indonesia ini angka harapan hidupnya itu 73 tahun. 73 tahun. Taruhlah menggunakan 73 tahun. Berarti kalau dibagi dua tengahnya itu sekitar 35 lah, wis gampangannya ya. Sekonco dhewe 35 lah ya. 0, 35, 70 atau 0, 40, 80. Wis panjenengan mau milih yang mana? Karena ini sama-sama punya dasar. Taruhlah 35 tahun ya. 0, 35, 70 kan berarti 0-nya lagi. Nah, puncaknya itu di usia 35 itu. Panjenengan sekarang bandingkan. Dari sini 0 naik 5 tahun. Berarti usia 5 tahun. Di sini 70 kurangi 5 tahun berapa? 65. Kira-kira sama enggak anak usia 5 tahun dengan panjenengan ibu-ibu bapak-bapak usia 65 tahun? Sama enggak sikapnya? Sama ya. Nangisan, gampang tersinggungan, dikandani angel ya. 5 tahun, sini 65 tahun sama. Karena memang seperti itu sunatullahnya. Jadi 0, 35, 70, 5 tahun ini sama 65. Kalau usia menopause tadi 50 tahun, ya 35 ke 50 tambah berapa? Sini tambah 15. 35 kurangi sini 15 berapa berarti? 20 tahun. Maka bapak-bapak yang istrinya usia 51 tahun lagi menopause, bapak-bapaknya kayak anak usia 20 tahun. Nah wes ayo. Mohon maaf sekali kalau kasar. Misalkan selingkuh, itu tidak akan cari yang sama-sama usia 50 tahun. Gitu. Misalkan nakal selingkuh itu cari yang usianya 20-25. Sangat wajar. Kenapa? Karena dia lagi di fase usia 20 tahun. Buktinya apa? Sebelum usia 50 tahun itu, usia 40, usia 35, 40 itu tidak pernah kemana-mana bawa sisir. Setelah usia 50 tahun, ini ono sisir. Pak, jangan mesti ono sisir. Jadi bawa sisir kemana-mana. Dulu gelombrok dan pernah dimasukkan bajunya ya. Usia 50 tahun kok tambah wendel gitu ya. Kemana-mana bajunya dimasukkan rapi gitu. Dulu nggak pernah pakai parfum, sekarang kemana-mana pakai parfum. Bu, wajar itu bu, normal berarti suami panjenengan. Karena memasuki usia-usia itu sama dengan usia-usia sekitar 20 tahunan itu. Mohon maaf, apalagi kalau dalam urusan tanda kutip ya, mohon maaf. Yang kecil ditutup telinganya. Dalam urusan hubungan suami istri, lagi gereng-gerengnya usia itu. Suaminya lagi gereng-gerengnya, ibu menopause, buyar wis. Maka yang dibutuhkan apa? Bukan lagi sakinah pada konteks analisis bahwa sakinah itu lebih ke arah fisik, enggak. Akhirnya yang muncul adalah warahmahnya itu. Bagaimana terus kemudian ngobrol, bagaimana memberi perhatian, bagaimana seperti layaknya adik kakak, seperti layaknya teman, ngobrol terus nyantai gitu, berbagi cerita dan seterusnya, tidak lagi terlalu mementingkan fisiknya. Karena pada saat mementingkan fisiknya, karena tidak mengetahui kondisi menopause itu, maka itu akan terjadi banyak proses yang menuju ke perceraian. Panjenengan lihat datanya di PA sana,
perceraian itu ternyata tinggi di usia 50 tahun. 50 tahun ke atas itu semakin tinggi, bukan di usia-usia muda. Ayo panjenengan cek. Kenapa? Oh, sudah tidak ada kecocokan. Karena kecocokan nikah mulai umur 20 sampai 55 tahun, 35 tahun masa gak cocok gitu. Baru ketahuan akhir-akhir ini tidak cocok. Enggak. Pasti itu karena ketidakpahaman dan komunikasi yang terputus antara suami istri akibat perbedaan dalam menyikapi kondisi tadi itu. Yang satunya menopause, yang satunya lagi gerem-geremnya. Nah, laki-laki itu nggak ada, nggak selalu semuanya mengalami andropause. Andropause itu kayak wanita menopause itu. Andropause itu usianya tidak jelas, maksudnya tidak ada batasan usia seperti wanita yang pasti 51 tahun. Bukan pasti, sekitar 51 tahun itu kalau di Indonesia. Andropause-nya bagi laki-laki yang pertama tidak pasti terjadi, belum pasti terjadi pada seorang laki-laki, bisa saja akan mengalami. Yang kedua, kalau terjadi nggak ada usia yang pas di usia berapa itu andropause itu. Maka kemudian yang dipentingkan adalah pola hubungan dari suami istri itu. Maka kalau kembali ke posisi tidur ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian beranggapan bahwa pada saat tidur berpelukan itu satu selimut berpelukan dan seterusnya itu wis lah ya coy del pokoknya akan menomai. Enggak, justru sekarang itu yang dibutuhkan. Kalau waktu muda-muda dulu kan pesandung gitu, jalannya diresiki, batunya disingkirkan gitu kan. Kalau sekarang pesandung mangkane tadi delok jalannya itu gitu. Kebal sih. Justru pada saat sekarang ini perhatiannya yang dimunculkan, justru saling sharing, saling ngobrol, saling memberi perhatian itu yang menjadi penting untuk saat-saat sekarang ini, gitu ya. Jadi kaitannya dengan tidur ternyata betul, memang tidur posisi miring ke kanan itulah yang kemudian menjadi posisi terbaik. Maka wajar kalau terus kemudian Rasulullah itu menjadi sosok yang sehat, karena tidurnya pun sudah berupa aktivitas yang menyehatkan. Belum lagi nanti pada saat siangnya Rasulullah itu yang 6-8 jam itu salah, Pak. Kenapa? Terbukti tadi itu yang penting adalah kualitas tidurnya. Panjenengan browsing ilmu-ilmu terbaru, cukup 2-3 jam saja tidur itu. Kenapa kok dimunculkan 6-8 jam? Supaya kita nggak tahajud. Kenapa kok 6-8 jam dimunculkan, didengung-dengungkan terus? Supaya subuhannya di masjid ini yang adzan ya orang itu, yang qomat ya orang itu, yang imami ya orang itu. Ada 2 orang makmumnya, anaknya orang itu. Wis liyane turu kabeh. Kenapa? Karena alasan kesehatan. Tidurnya harus 6 jam. Kita dilenakan dengan itu, panjenengan browsing ilmu-ilmu terbaru. Itu sebenarnya bukan terbaru sih, ya sudah cukup lama. Bahwa tidur itu cukup 2-3 jam, tapi kualitas tidurnya harus baik. Belum lagi nanti kalau kemudian kenapa 6-8 jam? Supaya nggak tahajud. Padahal kekuatan kita itu di tahajud itu nggak ada sholat sunnah yang kemudian disebutkan di ayat Al-Quran kecuali sholat tahajud, nggak ada. Maka orang yang dirahmati Allah, 6-8 jam itu bukan sesuatu yang dibenarkan untuk kondisi saat ini. Maka kalau kita tidur 2-3 jam, apakah cukup? Cukup. Bagaimana nanti? Rasulullah juga menuntunkan pada saat siang hari kita tidur di siang hari, qailullah namanya. Qailullah itu bisa sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Konteks dalam kondisi kekinian agak sulit kalau diterapkan sebelum zuhur itu. Panjenengan bekerja di kantor jam 11 tidur, ditegur oleh pimpinan, ditegur oleh yang lain, jangan menghalangi saya menjalankan sunnah Rasul, jangan dihalangi itu, melanggar HAM. Itu tunda. Teknisnya ada gitu, karena ada riwayat yang mengatakan ba'da zuhur, kondisi terbaik untuk saat ini ya ba'da zuhur itu.
Maka selepas sholat zuhur itu sudah berusaha untuk istirahat. Kalau dengan browsing lagi ilmu-ilmu yang jelas ya, artinya di web-web resmi itu qailullah itu sebaiknya 15 sampai maksimal 30 menit. Kalau tidur siang panjenengan melebihi 30 menit atau melebihi setengah jam, itu efeknya ternyata jelek. Jadi yang terbaik itu 15 sampai 30 menit. Panjenengan nanti browsing ya. Maka rangkaian istirahatnya Rasulullah yang Rasulullah tuntunkan itu jelas sudah. Malam itu istirahat cukup, kemudian sholat tahajud sampai subuh, aktivitas apapun itu siangnya diterapi dengan istirahat qailullah itu. Aktivitas lagi terus seperti itu, buktinya Rasulullah jadi orang yang paling sehat. Usia 63 cuma sakit 3 kali. Jauh berbeda dengan kita. Satu hal, karena kita barangkali memang belum menerapkan tidur miring ke kanan itu. Harapannya hari ini dapat 2 sunnah Rasul, ternyata 1 masih tidur doang. Jadi nanti bulan-bulan berikutnya kedua ini bersihnya Rasulullah. Pada saat beliau wudhu dan seterusnya itu akan sangat banyak manfaat yang diperoleh pada saat kita menjalankan wudhu itu. Nanti lanjut dengan sholat, lanjut dengan perilaku Rasulullah yang lain gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Gak ada, monggo. Kalau istilah Jawa Timur kan ada ngorok, terus ada itu istilah tidur itu mimpi apa itu? Nah itu tidurnya posisi apa? Ya. Terima kasih. Soalnya kan karena mimpi itu kan ada banyak mata. Ya. Bisa meninggal. Orangnya udah sempat cerita gitu. Gimana tahu kalau Lindian meninggal? Orangnya udah cerita. Lindian itu yang pertama karena tidurnya tidak seperti tidurnya Rasulullah, jelas itu. Yang kedua, Lindian itu menunjukkan bahwa pada fase tertentu di tidurnya ada fase yang disebut dengan rapid eye movement (REM), rapid eye movement, yang pada saat itu terjadi mimpi. Kalau panjenengan nanti baca deep sleep, tidur yang dalam, yang matanya bergerak-gerak, itu menunjukkan kondisi yang terjadinya mimpi itu di sana. Nah, kenapa kok sampai Lindian? Mimpi itu kan sesungguhnya kita pada saat kita tidur itu kan ruhnya ditarik oleh Allah. Oh, ini bahas tidur yang sains, yang neuroscience itu satu bahasan sendiri. Tapi prinsipnya gini, ruhnya ditarik oleh Allah, ya akan ketemu oleh Allah. Selama di perjalanan ini ketemu macam-macam, itu yang menyebabkan mimpi. Kalau panjenengan pada saat ditarik ini kemudian ketemu dengan hal-hal baik, maka mimpi panjenengan mimpi yang baik. Mimpi sholat di Nabawi, terus tahu-tahu sholat di Al-Mahdi, tahu-tahu di An-Nur gitu ya. Sholat seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidur itu mimpi minimal 5 kali. Pada saat tidur kalau bermimpi itu minimal 5 kali. Yang terakhir lah yang biasanya diingat. Yang agak rumit ceritanya yang terakhir. Kalau mimpinya itu baik, pada saat ruh ini diangkat oleh Allah, ketemu hal-hal baik. Ketemu hal-hal baik ini kenapa? Karena pola perilaku kita yang insya Allah juga baik. Tetapi pada saat ditarik ruhnya menghadap Allah ini terus kemudian ketemu dengan hal-hal jelek, akhirnya seperti itu mimpinya. Mimpi jatuh dari gedung apa gitu ya, kedandapan, terus mimpi seolah-olah dihipit oleh sesuatu yang besar gitu, yang terus kemudian menyebabkan Lindian itu akhirnya nafasnya ngos-ngosan. Itu bagian dari mimpi yang ruhnya ini ketemu dengan hal-hal yang tidak baik. Maka terus kalau kemudian mimpi seperti itu, apa tuntunannya Rasulullah? Baca ta'awudz ya, terus kemudian meludah kiri kanan dan seterusnya itu untuk melepas mimpi supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu.
Mimpi itu proses yang terjadi pada saat ruhnya ini ditarik oleh Allah untuk kemudian nanti kan prerogatifnya Allah ini dikembalikan lagi itu. Maka pada saat kemudian dikembalikan lagi kita bangun, kita berdoa itu. Jadi secara nanti memang ada penjelasan lebih detail, tapi secara garis besar seperti itulah. Sangat tergantung kepada aktivitas keseharian kita. Mimpi-mimpi yang buruk itu sangat tergantung kepada keseharian kita, termasuk kondisi pada saat menjelang tidur. Apakah alam bawah sadar kita itu masih terpaut dengan permasalahan-permasalahan yang ada? Jadi kalau panjenengan menjelang tidur itu sumpah, ya kayak tadi itu ya, tangannya ke atas gini sama mikirin utang, waduh itu tanggal sampai anuannya, jadi itu potensi untuk kemudian mimpinya mimpi tidak baik itu akan terbawa lebih karena alam bawah sadarnya pada saat persiapan tidur itu belum selesai, gampangannya gitu. Nah ini sudah ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian doa-doa sebelum tidur itu menjadi penting supaya pada saat ditarik itu ketemu dengan hal-hal baik gitu ya. Saya kira itu alhamdulillah dapat satu ini dari sekian rangkaian sunnah Rasulullah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.